Oke, selamat siang rekan-rekan juang. Siang. Selamat datang di rapat umum bulanan anggota atau RUBA PBB Ranting Arenjaya Minggu 17 Januari 2021. Susunan acara 1. Doa pembuka oleh penasehat 1 Bapak A. Simanjuntak. Yang kedua, kata pembuka oleh Ketua Penapitu SSOS. Yang ketiga, diskusi kelompok seluruh anggota PBB Ranting Arenjaya. Yang keempat, pleno hasil diskusi kelompok, yaitu gabungan diskusi. Acara yang kelima adalah kesimpulan, keluh kesah, kritik, dan saran. Acara selanjutnya kata penutup oleh pembina S. Tambunan, Bapak S. Tambunan. Ini kita skip. Yang ketujuh, doa penutup oleh penasehat kedua Ibu D. Mentondang. Oke rekan-rekan, kita lanjut acara kita. Acara kedua, kata pembuka oleh Ketua Bapak Penapitu SSOS. Saya minta untuk kita semua berdiri. Untuk mempererat silaturahmi, solidaritas, dan kekompakan di antara kita, anggota PBB Ranting Arenjaya, sebaiknya sebelum acara kita mulai, kita akan pekikan salam perjuangan kita, yel-yel PBB. Siapa yang bisa memimpin? Komandan Provos, mohon dipimpin. Kita sama-sama berteriak untuk yel kita. Pemuda Batak bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Horas, 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 horas. Jua-jua, 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 jua-jua. Tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Rapat anggota bulanan Ranting Arenjaya atau RUBA. RUBA ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi kita. Artinya RUBA ini akan kita lakukan setiap periodik, setiap bulannya nanti untuk pengambilan keputusan-keputusan strategis yang akan kita lakukan di dalam menjalankan roda organisasi. Termasuk di sini kita nanti akan menyusun regulasi atau aturan main dalam menjalankan organisasi ini. Jadi keluaran RUBA ini adalah standar operasional prosedur, tata cara, petunjuk tata laksana dan petunjuk teknis dalam kita melaksanakan menjalankan roda organisasi ini. Sedikit menjelaskan terkait dengan rundown, nanti kita akan dibagi 5 kelompok yang akan membahas yang pertama tata tertib keanggotaan dan kepatuhan terhadap peraturan PBB Ranting Arenjaya. Itu nanti kelompok pertama. Kelompok kedua terkait diskusi terkait administrasi dan keuangan. Kita akan susun SOP-nya nanti. Kemudian kelompok ketiga mendiskusikan terkait anggaran, donasi, tekenles sukarela. Di sini nanti ada misalnya anggota kita yang berduka, orang tuanya, suami atau istri atau anaknya sakit, menikah dan lain sebagainya. Ini SOP-nya nanti akan kita susun di kelompok 3. Lalu di kelompok 4 nanti terkait dengan menjaga marwah PBB. Misalnya tidak diperbolehkan memakai seragam PBB saat minum alkohol, hal-hal tersebut. Menjaga saling menghormati antara sama anggota, itu nanti kemudian turun-turun yang akan dibahas di dalam SOP terkait menjaga marwah organisasi PBB. Kemudian kelompok 5, tata tertib WA group dan bermedia sosial. Ini juga perlu kita atur supaya kita bisa ada aturan main di dalam setiap kegiatan ataupun komponen-komponen yang ada di dalam organisasi PBB Ranting Arenjaya. Itu terkait pembagian kelompok, nanti kita akan setelah ini lalu diminta kepada semua anggota untuk partisipatif
Kenapa dibagi kelompok? Supaya kita ada tim-tim kecil yang mendiskusikannya 5 komponen tadi. Lalu kemudian nanti setiap kelompok menentukan siapa ketua kelompok, siapa sekretarisnya. Nanti Wasekjen akan membagikan kertas dan tema diskusinya. Siapa yang sekretarisnya menulis, lalu kemudian siapa yang presenter, yang membacakan. Karena setelah kerja kelompok nanti akan kita pleno, dibacakan hasil kerja kelompoknya, kemudian kelompok yang lain bisa memberi masukan terhadap hasil kerja kelompok 1 misalnya, presentasi. Kelompok 2, 3, 4, dan 5 bisa memberi masukan terhadap hasil kerja kelompok 1, dan seterusnya begitu. Ininya nanti non-tulensi akan mencatat semua prosesnya, dan kemudian itulah yang menjadi keputusan bersama terkait dengan standar operasional prosedur dalam kita menjalankan organisasi PBB Rantingan Jaya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Diskusi kelompok. Kita ada berapa orang ini semua? Absensi? 25. Ada 25 orang. 5 kelompok berarti bisa 5 orang. Saya akan hitung 1, di sebelah kanan saya 2, 3, 4, 5. Setelah 5, kembali ke 1. 2, 3, 4, 5, kembali ke 1. 2, 3, 4, 5, kembali ke 1. Ya? 1, 2, 3, 5. 1. Beres. 2, 3, 4, 5, 5. Diskusi dan kertas kosongnya beserta alat tulis untuk bisa di luar juga boleh ada kelompok, nanti di luar di teras bisa dipakai itu ya, di teras bisa untuk Sebelumnya gini aja ketua, mungkin di teras kita pakai
Kita dari tim 1 yang di ketua kelompok 1 Simbolon ya, Simbolon, sekretaris Boy Siombing, presenter Amang Tumanggor, anggota Bapak MP 10 dan Dedi. Yang pertama masalah iuran dan keanggotaan, pembahasan masalah iuran dan keanggotaan. Menurut kelompok 1, untuk batas waktu pembayaran iuran keanggotaan itu paling lama akhir bulan. Kan akhir bulan per tanggal 30 bisa jadi, tanggal 29 bisa jadi. 31 bisa. 31 bisa jadi. Terus yang kedua, toleransi keterlambatan untuk pembayaran iuran anggota. Paling lambat itu 1 minggu setelah akhir bulan. Yang ketiga, denda keterlambatan akan diberlakukan apabila anggota tidak membayar iuran secara 2 bulan berturut-turut. Akan dikasih denda sebesar Rp5.000. Yang keempat, apabila anggota tidak membayar iuran keanggotaan selama 6 bulan berturut-turut, maka keanggotaannya untuk sementara dinonaktifkan sampai kewajibannya benar-benar dipenuhi, atau selama keanggotaan nonaktif secara otomatis hak sebagai anggota juga nonaktif. Yang kedua, yang B, kewajiban mengikuti kegiatan dan rapat sanksi atau sanksinya. Yang pertama, setiap anggota berkewajiban untuk mengikuti setiap rapat dan kegiatan PBB Ranting Arenjaya. Kedua, bagi anggota yang tidak bisa menghadiri rapat, wajib memberitahukan melalui WA Group atau kepengurusan. Yang ketiga, bagi anggota yang tidak bisa menghadiri rapat atau mengikuti kegiatan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, akan menerima sanksi berupa denda sebesar Rp50.000. Itu bersih dari tim ya, dari kami kelompok 1 ke forum. ya. Yang keempat, diharapkan untuk semua anggota untuk mendisiplinkan diri dalam setiap diadakannya rapat atau on time. Yang kelima, keaktifan dalam merespon setiap informasi dari PBB Arenjaya. Setiap anggota berkewajiban untuk merespon setiap informasi dari PBB Arenjaya, baik melalui WA Group maupun secara langsung. Untuk notulensinya, setiap dana yang terkumpul yang berupa hasil dari sanksi atau tunggakan akan otomatis masuk ke uang kas. Terima kasih. Kalau ada saran dan kritik, kami tampung. Silahkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dibuka forum untuk memperkuat atau apa? Perkenalkan, nama saya sendiri Ketua Zultan Sukana dengan Sekretaris Amang Simanjuntak dan Presenter Kiki Rawati Aritona dengan anggota D. Matondang dan Beresmen Pangaribuan. Masalah administrasi dan keuangan. Poin pertama, maksimal tanggal pembayaran iuran dan denda. Yang kedua, rekening atas nama PBB Ranting Arenjaya. Yang ketiga, rekapan laporan keuangan secara periodik atau per bulan. Keempat, laporan keluaran masuk keuangan per bulan. Ini hasil-hasil dari diskusi kami berlima. Pembahasan yang pertama, maksimal iuran kita sampai dengan tanggal 25 per bulan, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya. Telat bayar 1 bulan, di bulan kedua wajib membayar denda 5.000. Selanjutnya denda berjalan. Tidak bayar 3 bulan berturut-turut, kunjungan dari Hankam. Itu untuk maksimal tanggal pembayaran iuran dan denda. Terus yang untuk rekening atas nama PBB Ranting Arenjaya dan penanggung jawab ketua dan bendahara. Kita di sini ada 2 pilihan, yaitu antara Bank BRI dan Bank BCA yang akan kita pakai untuk keuangan kita. Selanjutnya, rekapan laporan keuangan secara periodik atau per bulan.
per tanggal 1 setiap bulannya yang akan dilaporkan oleh bendahara, dikirim ke grup internal PBB RAJ. Terus laporan keluar masuk keuangan. Di sini kami membahas harus adanya kwitansi 2 ply atau 2 rangka dan di paraf masing-masing, yang dimana satu untuk bendahara dan satu untuk penyetoran atau pengambilan uang untuk anggota. Penyetoran atau pemasukan harus melalui bendahara, tidak boleh dititip ke siapapun, mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota diharuskan berpartisipasi dalam mendukung pemasukan dana. Contoh seperti hal kita yang sudah pernah kita lakukan adalah penjualan stiker. Dan yang terakhir, setiap anggota berhak memberi usul atau ide yang dapat menambah kas organisasi yang berhubungan dengan PBB. Sekian dan terima kasih dari kami. Ada pertanyaan? Ada masukan? Atau dari tambahan AD atau ART. Ketua kelompok Arifin Pangaribuan, sekretaris saya sendiri, presenternya Sumitro Marpaup, anggota Ewis Purba, Jumintar Panjaitan, dan Edison Pangaribuan. Yang kami bahas ada 2 poin, duka cita dan sukacita. Untuk duka cita ada beberapa yang dibagi. Orang tua kandung meninggal, suami, istri, atau anak yang meninggal. Yang ketiga, orang tua kandung sakit, suami, istri, anak sakit. Yang untuk sukacita, anggota menikah dan anggota istri melahirkan. Jawaban apa? Untuk pertama membahas duka cita, anggaran misalnya anggaran misalnya ada apabila ada orang tua kandung meninggal, usulan dari kami untuk kas PBB ini mengeluarkan 500.000. Baik dimanapun berada. Tunggu, ini masih bahas. Untuk suami atau istri atau anak yang meninggal, kami usulkan untuk kas PBB mengeluarkan 500.000. Yang ketiga, untuk orang tua kandung sakit, kita bisa dengan syarat misalnya untuk rawat inap di rumah sakit. Nah, ini kami usulkan untuk PBB mengeluarkan kas sejumlah 250.000. Dan untuk suami atau istri atau anak sakit, ya kami usulkan dengan syarat yang sama, kami usulkan yaitu sebesar 250.000 juga. Nah, terus itu sih ada ya kan, apakah untuk anggota PBB Ranting Aranjaya yang misalnya kakak beradik dalam satu keluarga, ARD-nya diberikan per kepala atau digabungkan. Gimana pertanyaan tadi? Misalnya, apakah untuk anggota PBB Ranting Aranjaya jauh-jauh misalnya ada satu keluarga kakak beradik meninggal, Abang adik, orang tuanya. misalnya. Nah, apakah ARD ini akan diberikan per kepala atau dipisah per kepala, disatukan? Menjaga marwah KSB atau marwah organisasi. Ketua kelompok Rey Tagaul, sekretaris Romi Panggabean, presenter Endri Pangaribuan, anggota Del Tobi Vera Hutasowi. Pembahasan: menjaga marwah pimpinan organisasi sama dengan menjaga marwah PBB. Di dalam suatu organisasi harus saling menghargai atau menghormati, saling bertukar pikiran atau menerima pendapat antar anggota, menghargai keputusan yang diberikan ketua asal tujuannya dalam bentuk organisasi. Yang kedua, tidak diperbolehkan memakai seragam PBB saat minum alkohol, seperti penyalahgunaan seragam PBB atau judi, berantem, dan pajak-jagoan. Aku di sini menjabarkan ya. Slow, Ibu Sekretaris. Saat pengawalan tidak boleh arogan, ugal-ugalan, atau Premanisme. yang ketiga, tidak ada penokohan atau pembohongan dalam organisasi. Yang dimaksud di sini harus jujur.
Mengenai rapat rubah, sudah diwajibkan setiap bulannya. Jika berhalangan, harap ada pemberitahuan di grup internal kita. Yang kelima, jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota PBB mengenai marwah PBB, apa tindakan yang harus diberikan? Tadi sudah dijabarkan kan ya? Yang keenam, bagaimana tindakan organisasi jika anggota tidak ada kabar atau respon sama sekali? Itu sudah dijawab. Berikutnya, untuk menciptakan saran-saran baru untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien harus diadakan di organisasi ini. Seandainya anggota tidak bisa membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut, apa tindakan yang dilakukan organisasi? Bisa dibilang. Untuk masalah penyimpanan dana kas juga udah ada kan ya tadi. Hak dan kewajiban anggota PBB perlu kami ketahui. Untuk usahakan untuk menjaga kesosialisasian dan kerjasama tim dalam menjalani organisasi agar tetap solid. Di dalam organisasi, usahakan untuk menjaga kesosialisasian dan kerjasama tim agar tetap solid, tidak melibatkan orang lain selain organisasi agar tidak ada kesalahpahaman. Kelompok 5 ini luar biasa ini, yang biasa sehari-hari kita bahas. Ketua kelompok kami, T. Panjaitan, Sekretaris Haryono Pangribuan, Presenter Boy Haryanja, anggota Dian Malau, dan Sri Kandi Erika Karya. Pembahasan nomor 1, kewajiban untuk merespon hal-hal penting yang dibahas di WA Group. Nomor 2, saling menghargai pendapat orang lain. Nomor 3, boleh mengirim stiker dan bercanda pada saat momen bercanda. Yang pertama, kewajiban untuk merespon hal-hal penting yang dibahas di WA Group. Di sini kami menekankan untuk kegiatan sosial atau rapat atau perkumpulan yang penting dalam pembahasan di WA Group. Apabila ada pemberitahuan, dimohon untuk merespon secepatnya, bisa atau tidaknya, agar sesama anggota bisa mengetahui. Dan kedua, apabila tadi kami 3 kali berturut-turut tidak merespon atau tidak hadir dalam kegiatan, dikasih surat teguran. Kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Beda pendapat itu hal biasa. Tapi apabila pendapat orang lain atau rekan juang PBB tidak sependapat dengan kita atau tidak berkenan, jangan mudah tersinggung dan jangan dibicarakan di luar forum PBB Arenjaya atau menggosip di luar. Atau apabila ada di luar anggota PBB membicarakan tentang organisasi kita, tolong jangan langsung direspon atau bisa kita menyaring. Pertama, kita harus pandai menyikapi ucapan-ucapan tersebut. Kedua, kalau ada masukan dari luar anggota, positif atau negatif, tolong diberitahukan ke forum. Yang ketiga, dalam mengasih pendapat, jangan ada menjatuhkan personal dalam forum. Yang ketiga, boleh mengirim stiker dan bercanda pada saat momen bercanda. Di sini kami boleh bercanda atau mengirim stiker pada momen bercanda. Tetapi kalau ada hal-hal penting di grup WA PBB, kalau bisa jangan dilapisi canda atau stiker atau foto yang tidak berhubungan dengan pembahasan tersebut, karena bisa menutupi atau pembahasan penting. Dan kedua atau B, dalam hal tersebut dalam membahas masalah penting, apabila ada mengirim stiker atau foto candaan yang tidak berhubungan dengan pembahasan, tadi kami ingin si denda 5.000 per stiker. Per stiker atau foto ya, per candaan dalam video. Itu yang tidak berhubungan. Video 10.000. Nah, Video 10.000 aja. 19 detik. Karena lebih berat itunya memorinya. Kuota juga boros. Iya. nah, ada pertanyaan? Tinggal sih.
Ruba adalah rapat umum bulanan anggota, di mana Ruba ini menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam organisasi PBB Ranting Arenjaya. Hari ini PBB Ranting Arenjaya telah berhasil dan sukses melaksanakan Ruba pertama di tanggal 17 Januari 2021. Keluaran dari Ruba ini adalah standar operasional prosedur, tata aturan, aturan main, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dalam menjalankan roda organisasi. Ada 5 komponen yang tadi dibahas, dibagi secara kelompok dalam mengerjakannya. Yang pertama adalah tata tertib, keanggotaan, dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi. Yang kedua adalah terkait dengan administrasi dan keuangan. Yang ketiga adalah terkait aturan WA Group dan media sosial. Yang keempat adalah menjaga marwah PBB secara umum dan PBB Ranting Arenjaya secara khusus. Yang terakhir adalah terkait dengan donasi, sukarela, tekenles jika ada anggota atau keluarga inti anggota yang berduka maupun sukacita. Kelima komponen ini menjadi hal penting yang dibahas tadi secara kelompok, kemudian teknisnya tadi setelah kerja kelompok kemudian diplenokan, dan dalam pleno tersebut masukan-masukan dari kelompok-kelompok lain dicatat dan kemudian disepakati melalui mekanisme sidang dalam pengambilan keputusan. Harapannya ke depannya adalah apa yang sudah disepakati dalam Ruba ini, karena disepakati melalui forum oleh semua anggota, dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota untuk bisa menjalankan roda organisasi PBB Ranting Arenjaya secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Saya kira demikian yang bisa kami laporkan terkait dengan Ruba. Satu harian ini terima kasih banyak kepada seluruh anggota yang hadir. Terima kasih banyak atas meluangkan waktu, pikiran, energi untuk hari ini. Semoga PBB Ranting Arenjaya maju ke depannya, dapat mencapai visi dan misi PBB, dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Untuk mempererat rasa persaudaraan kita, sebaiknya kita mempekikan lambang perjuangan kita, yaitu YLL PBB yang akan dipimpin oleh Komandan Propos. Pemuda Batak Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Harga mati. Horas. 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 Mau jua-jua. Mau jua-jua. 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 Terima kasih.